Hai guys, kalian yang mau real test deg-degan gak sih? Kayak banyak gitu loh pikiran, gelisah banget ya. Nanti examinernya jutek gak ya? Terus nanti pas di sana headphone-nya itu enak gak ya? Dan lain-lain. Oke, sebelum aku lanjut ke pembahasan tentang itu, aku mau ngasih tahu dulu nih ke teman-teman. Buat teman-teman yang lagi fokus untuk real test IELTS itu diusahakan jangan sampai coba-coba untuk memulai hal baru. Misalnya kayak apa? Contoh nih, aku nemu ada game yang kayaknya seru banget, baru banget aku download, dan menurutku itu di skip dulu sementara, fokus aja ke real test gitu ya. Jadi bisa dilakuin setelah real test lah. Atau teman-teman ternyata ada rencana pengen nonton, ada film baru yang itu kayaknya seru banget, sementara oke, di skip dulu, jadi nanti dulu gitu ya. Jadi kemarin tuh tanggal 11 Juli 2024 itu aku sama suami baru aja ngambil real test di IDP Jogja. Nah, ini aku mau share beberapa yang aku rasain dan aku ngerasa ini cukup membuat aku kurang nyaman sih, karena aku gelisah banget gitu loh mau tes. Semoga ini juga relate sama teman-teman dan bisa jadi solusi buat kalian ya. Ini aku udah catat ada 5. Yang pertama itu ada examiner. Jujur aku gelisah banget dan aku kayak khawatir berlebih tentang examiner ini. Aku bahkan sampai ngambil di Jogja karena dengar di Surabaya itu katanya examinernya itu kaku gitu loh, nggak ramah. Nah, yang aku gelisahin tuh kan takutnya si examiner tuh membosankan, bukan membosankan, gimana ya, bikin kita tuh makin deg-degan dan terus nanti pas tes itu kita jadi gugup gitu. Nah, ternyata teman-teman setelah real test akhirnya aku baru ngeh itu nggak perlu banget kita khawatir berlebih. Sebenarnya gimana caranya kita biar lancar aja pas speaking itu ya pastinya harus udah ada persiapan sebelumnya. Terus juga biar si examiner itu ikut cair sama kita, kita pun pas ngomong itu harus ekspresif, terus juga menjelaskan dengan natural gitu. Bahkan aku sampai nggak nyangka kalau si examinerku itu bakal ikut ketawa juga gitu, karena ya udah seolah-olah kita anggap aja si examiner itu teman kita gitu. Aku waktu pas real test ngebayangin itu adalah teman deketku, terus aku cerita dalam bahasa Inggris. Tipsnya lagi nih, jangan nunggu dipanggil. Ini kesalahan sih menurutku, karena aku udah dikasih tahu kan sama admin, udah diingetin, Kak nanti kurang lebih 5-10 detik kakak hitung aja sendiri langsung masuk ke ruangan. Nah, aku tuh diem aja gitu kan, aku ngitung nih 1, 2, 3 sampai 10. Malah si examinernya keluar. Akhirnya aku rasa kayak bersalah aja sih, waduh dia yang manggil aku akhirnya gitu kan. Ya udah, pas panggil aku langsung masuk, udah deh mulai percakapan. Bahkan sebelum aku dipanggil itu aku sempat ngobrol juga sih sama admin, kayak di sini examinernya ada berapa ya Kak sebenarnya gitu. Nah, di sana katanya ada 3. Yang saat itu nguji aku itu memang examinernya tuh British gitu loh. Sebelumnya ada cowok itu American accent gitu loh guys. Nah, waktu itu aku dapet ujian speaking tuh di awal, habis itu baru LRW atau listening, reading, writing gitu. Jadi ya udah gitu, menurutku nggak sedeg-degan itu sih. Yang kedua itu aku agak khawatir sama headphone itu. Aku mikirnya kayak nanti headphone-nya bagus gak ya? Kedengeran jelas gak ya? Terus juga jernih gak? Aku takut banget ketika aku listening gara-gara headphone-nya mungkin ada masalah kerebek-kerebek gitu ya, atau apa sih, kurang bagus lah. Nah, solusinya menurut aku kalau misalnya teman-teman bener-bener ragu banget gitu, itu bisa coba chat via WhatsApp ataupun email ke IDP Jogjanya tentang headphone tersebut. Tapi di sini ternyata alhamdulillah aku nggak ngerasain itu. Bahkan itu menurutku headphone terbaik yang pernah aku coba gitu ya, yang pernah aku pakai. Sampai setelah real test aku tuh ngechat adminnya untuk nanya, Kak itu merek apa ya? Kok enak banget, bagus banget, smooth, clear, ngebas juga gitu. Jadi wah jelas lah, mantap guys. Dan kalaupun ternyata di sana ada masalah sama headphone, itu tenang aja, karena nanti pas di ruangan itu ada pengawas gitu loh, yang kayak selalu mantau kita ada masalah apa ataupun gimana, ada kendala apa, udah mulai apa belum, tinggal klik start dan lain-lain. Jadi ya santai aja guys, insya Allah aman kok. Jadi menurutku IDP juga
Mantap banget. Terus kegelisahan yang ketiga yang aku rasain, waduh ini soalnya susah gak ya nanti saat real test gitu. Kira-kira bakal ada kemiripan nggak ya yang aku kerjain di online ini, mock test ini. Nah teman-teman, solusinya adalah coba teman-teman pakai latihan-latihan soal yang dari Cambridge, entah itu dari bukunya ataupun dari websitenya. Kan ada websitenya itu IELTStestsimulation.com. Jadi itu soal-soalnya memang yang dikasih dari Cambridge. Oke, katakanlah misal nih teman-teman di mock test website ataupun di buku itu dapat skornya band 7 gitu. Nah, pas real test ya mungkin bisa dapat 6,5 atau 7,5, nggak ada yang tahu sih. Jadi nggak bakal jauh dari perkiraan pas teman-teman belajar. Terus solusi yang selanjutnya lagi menurutku, coba cari tutor yang beneran tutor. Maksudnya apa? Cari tutor yang emang dia itu udah punya skor IELTS atau udah pernah real test, biar relate pas mungkin teman-teman mau nanya ke pengalaman dia real test. Terus juga mau nanya soal-soalnya. Aku juga udah share sih teman-teman video tentang sebelum kalian memutuskan ikut les IELTS di lembaga manapun, coba lakuin ini dulu biar nggak buang-buang uang dan juga buang-buang waktu. Terus solusi yang selanjutnya juga teman-teman bisa lihat video-video di YouTube untuk orang-orang yang speaking IELTS gitu ya. Biasanya aku tuh kayak gini. Misal aku nonton tentang IELTS speaking gitu. Nah, examiner nanya, terus aku pause dulu, terus aku jawab gitu loh. Baru aku dengerin jawaban dari peserta gitu. Jadi gitu terus aku lakuin, atau aku juga jawab-jawabin soal speaking yang ada di website, aku ngomong sendiri gitu loh guys. Entah aku rekam di HP atau ya udah aku latihan ngomong aja. Terus kegelisahan selanjutnya itu aku takut banget kalau aku nanti saat real test aku ngerasain sakit perut, pengen kamar mandi dan lain-lain. Nah solusinya adalah teman-teman, diusahakan jaga makannya itu abaikan, diusahakan teman-teman itu jaga makannya ya minimal 2 hari sebelumnya. Ya pas hari H itu real test itu pagi-pagi sarapan dulu, tapi sarapannya jangan yang neko-neko. Waktu itu aku sarapan apa ya? Oh, aku sarapan soto. Terus pas istirahat aku ya beli roti. Udah itu aja. Jadi ya jangan yang pedas-pedas, takut sakit perut. Terus juga sebenarnya bisa sih kalian kalau mau izin ke kamar mandi gitu. Tapi sayang-sayang aja waktunya terbuang. Kayak waktu itu aku kayaknya kebanyakan minum di awal gitu loh. Terus pas lagi writing, aku tuh pengen buang air kecil gitu kan. Aku izin ke pengawasnya gitu, atau ya pengawas ya namanya. Aku pengen ke kamar mandi, tapi ternyata itu bilangnya nanti dilanjut dulu, di klik start untuk writingnya. Ya aku ngerasa nggak mau gitu buang-buang waktu kan. Akhirnya ya udah aku tahan aja, writing 1 jam baru selesai. Wes aku kamar mandi. Kegelisahan yang selanjutnya yaitu aku takut banget telat guys. Karena kalau telat tuh udah nggak ada dispensasi gitu loh. Ya udah, artinya kamu nggak ikut tes dan hangus uang 3.150.000-nya itu. Nah solusinya adalah aku kan tes nih di Jogja. Akhirnya aku nginep dong sebelumnya. Terus sewa penginapan yang mana itu terdekat dari tempat tes kita. Ini pintar banget sih Doi itu nyari penginapan yang kita tuh gak perlu naik gokar atau gojek lagi. Jadi kita tinggal jalan kaki dari hotel tersebut ke IDP Jogjanya. Atau bisa juga teman-teman OTW 1 jam sebelumnya gitu ya, biar gak apa-apa nunggu lama di IDP daripada telat kan gitu. Terus kita juga nggak tahu di jalan mungkin bakal ada macet atau apapun. Jadi disisain banyak waktu aja buat nunggu di IDP-nya. Next, itu coba pakai alarm juga. Jadi waktu itu aku kan tes jam 9 ya. Bahkan aku pakai alarm berkali-kali dari mulai subuh, terus juga jam 7, jam 8. Biar aku nggak lupa, sebenarnya nggak akan lupa sih. Karena kan ini event yang besar gitu ya, momen yang sangat penting gitu. Jadi banyak cara lah buat teman-teman nggak ngelakuin hal itu. Teman-teman yang mau real test aku doain semoga semuanya lancar, terus juga dapat nilai yang memuaskan, yang memang sesuai dengan harapan teman-teman ya. Amin, semangat semuanya. Kalau ada yang mau sharing langsung aja tulis di kolom komentar. Thank you for watching, bye bye.